Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada malam ini terdapat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Tertulis demikian: Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti ingin memiliki masa depan yang baik dan berbahagia. Dan setiap selesai menjalani satu hari, kita akan berharap bahwa hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Kadangkala kita merasakan kelelahan karena berbagai kegiatan, pekerjaan, tuntutan, dan tanggung jawab. Dan kita juga bisa merasa begitu terbebani dengan berbagai masalah, kebutuhan-kebutuhan, dan tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Kadangkala saudara, situasi-situasi sulit terjadi, dan itu membuat kita merasa tidak dapat mencapai apa yang menjadi harapan kita di masa depan kita. Situasi sulit itu bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, kita menjadi kehilangan semangat untuk menjalani hidup di hari esok, karena kita merasa tidak ada harapan yang baik di masa depan. Atau yang kedua, kita menjadi lebih lagi berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Kesulitan tidak membuat kita mundur, tapi terus maju dan lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan. Tentu pilihan yang kedua yang harus menjadi sikap kita. Meskipun situasi semakin sulit, kita tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pandemi COVID-19 telah hampir memasuki 1 tahun. Situasi ini telah membawa dampak dalam berbagai hal, bukan hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial, keluarga, dan pelayanan, serta berbagai hal lainnya. Meresponi keadaan ini, saudara, mari kita melihat dari perspektif Tuhan. Ubah sudut pandang kita. Pandemi ataupun situasi yang sulit seharusnya tidak membuat kita berputus asa, tapi sebaliknya, kita semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kalau selama ini kita kehilangan harapan karena keadaan yang susah, kesukaran yang terjadi, mari bertindak, saudara. Buang semua keputusasaan dan ketiadaan harapan dari pikiran kita, dan gantikan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-18 ini mengatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-17, ayat ini mengajarkan kita untuk tidak iri hati kepada orang-orang berdosa, yang hidupnya nampak enak dan nyaman, tapi agar kita percaya bahwa selalu ada harapan bagi setiap kita yang beriman dan setia. Masa depan dan harapan orang-orang benar tidak akan hilang ataupun lenyap. Meskipun keadaan dunia tidak kondusif dan mengancam, dan meskipun kita harus mengalami proses yang sulit dalam kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita masih punya harapan? Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus memberikan kita harapan, dan harapan yang Tuhan berikan adalah harapan yang pasti. Yang kedua, karena Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kita dalam hidup kita di bumi ini dan dalam kekekalan di dalam sorga. Dan yang ketiga, karena Tuhan hidup dan berkuasa serta berdaulat atas segala-galanya. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini, mari kita beristirahat dengan sikap berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan percayalah bahwa masa depan kita masih ada. Dan harapan kita tidak akan menjadi sia-sia, melainkan kita akan menerima penggenapannya di dalam Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang dikasih Tuhan,
Ayat ini berbicara tentang pengharapan kita yang kuat di dalam Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap miliki pengharapan. Percaya masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Karena Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bisa melalui hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan karena kehebatan kami, melainkan karena kemurahan-Mu. Malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu, yang menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa fokus kepadamu. Masalah ataupun persoalan yang terjadi dalam hidup kami mau hadapi dengan iman dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami tidak mau kalah dengan keadaan. Kami tidak mau iri hati dengan orang-orang yang berdosa, sebab kesudahan mereka adalah kebinasaan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dalam pengiringan kami akan Tuhan. Biarlah ya Tuhan perkenanan-Mu selalu ada atas kami, dan hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan hati kami ya Tuhan, supaya selalu teguh berpegang pada iman dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan, sertai kami. Pagari kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kuatkanlah yang lemah. Berikanlah semangat yang baru kepada yang berputus asa. Lepaskanlah mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan berikanlah jalan keluar serta pertolongan bagi yang sedang menghadapi masalah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.